Tuan Gates, kalian sudah berpacaran selama 2 tahun. Nah, kapan kalian akan segera bertunangan? Jangan terburu-buru semuanya. Kami akan mengabari saat ada kabar baik. Tuan Gates, hari ini adalah perayaan 10 tahun perusahaan ini melantai di bursa. Ini juga merupakan hari saat kamu memuncaki daftar orang kaya Forbes. Siapa yang paling ingin kamu syukuri? Aku memang harus berterima kasih pada seseorang. Namanya adalah Stella Barrett. Aku ingin berterima kasih padanya. Karena meninggalkanku 7 tahun lalu, karena hal itulah yang membuatku mencapai kesuksesan besar hari ini. Stella, kemari sebentar. Tuan Capel, ada apa? Ini gaji bulananmu. Kamu sudah bekerja dengan sangat baik, jadi aku memberimu bonus $400. Terima kasih, Tuan Capel. Terus bekerja keras. Dengan uang ini, aku bisa membawa Addison ke taman bermain. Addison? Addison. Alexander, para tetua ingin kita segera bertunangan. Bagaimana jika kita memilih tanggal tunangan? Apakah kamu yang mengirim wartawan itu? Itu... Apakah kamu lupa? Kita hanya pura-pura berpacaran untuk menghadapi tekanan dari keluarga kita. Aku tidak melupakannya. Aku hanya merasa bahwa jika kita bertunangan, orang tua kita akan merasa lebih tenang. Jika kamu terburu-buru ingin menikah, maka kesepakatan kita berakhir sampai di sini. Aku tidak terburu-buru. Maafkan aku, Alexander. Aku berjanji tidak akan mengungkitnya lagi. Saat pertama kali melihat Alexander, aku langsung memantapkan hati dan memutuskan hanya menikah dengannya. Masih ada banyak waktu. Suatu hari nanti, aku akan menjadi nyonya rumah ini. Dia memang terlihat mirip seseorang. Seseorang yang sangat aku benci sepenuh hati. Stella, kamu datang. Aku membuat cincin ini sendiri. Kamu menyukainya? Bagi putri keluarga Barrett sepertiku, apa aku menyukai sampah murah ini? Stella, beri aku waktu lagi. Setelah kita menikah nanti, aku membelikanmu cincin berlian. Menikah? Bermimpi saja. Kamu miskin dan tidak berdaya. Apa aku mau menikah denganmu? Identitas asliku adalah pewaris Gates Corporation. Aku menyembunyikannya demi menghindari musuh. Stella, sebenarnya aku... Alexander, aku tidak pernah mencintaimu. Orang tuaku menjodohkanku dengan pria lain. Kami akan segera menikah. Dia adalah pria yang setara denganku. Tidak sepertimu. Aku sangat bersenang-senang belakangan ini. Uang ini adalah tip untukmu. Pengemis kecil, menjauh dari kami sekarang. Sial sekali. Addison, sudah 7 tahun berlalu. Alexander tidak menyangka kita bertemu lagi. Jika hal itu tidak terjadi, kita pasti sudah menjadi keluarga kecil yang bahagia sekarang. Stella, Nanya Gates, aku mendengar Barrett Enterprises sudah bangkrut. Penagih utang hampir menghancurkan orang tuamu. Aku bisa membantumu. benarkah?
Asalkan kamu berpisah dengan Alexander, cek $20 juta ini milikmu. Nyonya Gates, bagaimana kalau menganggap ini sebagai pinjaman dariku? Aku sangat mencintai Alexander. Aku tidak mau berpisah dengannya. Jangan menjadi serakah. Kamu hanya bisa memilih keluarga atau cinta. Stella, cintamu hanya seharga $20 juta. Ternyata kamu tidak semulia itu. Maafkan aku, Alexander. Maafkan aku. Saat aku mendapatkan cek itu dan menemukan orang tuaku, mereka sudah melompat bunuh diri agar tidak menjadi beban bagiku. Dokter, Addison sudah meminum obatnya dan menjalani dialisis selama 6 tahun. Kenapa dia masih jatuh pingsan? Addison menderita penyakit ginjal stadium akhir. Dia akan semakin lemah seiring waktu. Paling lama, dia hanya punya 6 bulan. Apa? 6 bulan? Aku tidak akan menikah. Aku hanya ingin bersamamu. Berapapun biayanya, aku harus mengumpulkan $200.000. Aku akan membiayai transplantasi itu. Cepat. Ayo pergi. Berapa lama lagi? Hampir selesai. Bagus. Kamu, cepat juga. Latihannya akan segera mulai. Halo, aku Stella. Kamu datang di waktu yang tepat. Malam ini Tuan Crawford mengadakan pesta ulang tahun. Kami kebetulan membutuhkan pemain pipa. Bermain dengan baik dan jangan mengacau. Benar bayarannya 6.000? Kamu akan dibayar setelah selesai. Pergi dan ganti pakaianmu. Terima kasih. Alexander, sedang apa dia di sini? Ayo, minum sepuas yang kamu mau. Aku yang akan membayar semuanya. Oh. Tuan Gates, CEO besar sepertimu, mendatangi pesta ulang tahunku secara langsung. Sebenarnya aku merasa sangat tersanjung. Julian, kita sudah saling mengenal sangat lama. Tidak perlu bersikap sarkastis begitu. Di Riverdale, kalian berdua selalu saling menghindari. Sekarang kalian duduk di satu meja, bersikap santai saja. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Alexander yang hebat itu mau menghadiri pesta ulang tahunku. Baik, maka semua hal hari ini akan mudah untuk dibicarakan. Hari ini, aku secara khusus telah menyiapkan sebuah hadiah spesial untukmu. Aku menjamin kamu akan menyukainya. Hadiah apa? Masuk. Gadis-gadis, masuk dan mulai menari. Hai. Dengarkan aku. Kalian harus menari dengan baik. Jika membuat Tuan Crawford senang, kalian semua akan mendapatkan hadiah. Aku sangat menyukai hadiah ini. Ayo, mari kita mulai. Stella, apa yang kamu lakukan di sini? Pemain pipa yang asli sedang sakit. Aku adalah pemain penggantinya. Sial. Bukankah ini adalah Stella dari keluarga Barrett yang berkuasa? Aku masih mengingatnya. Kamu adalah cinta pertama dan inspirasi Alexander, kan? Kenapa kamu berakhir menari demi uang? Stella, kamu meninggalkan Alexander 7 tahun lalu. Lalu kamu mencari pria yang lebih kaya. Kudengar kamu berhubungan dengan pria kaya. Sepertinya dia sudah merasa bosan padamu, dan dia mengusirmu keluar. Hei, jangan berbicara seperti itu. Dulu, dia adalah kembang kampus kita. Stella, kenapa tidak ikut denganku saja? Aku memiliki banyak uang. Jika tidak ada lagi, aku pergi. Stella, jika kamu pergi, kamu tidak mendapatkan uang. Addison sekarat dan membutuhkan uang itu. Aku tidak boleh menyerah sekarang.
Nona Lancaster, apa yang harus aku lakukan? Senangkan Tuan Crawford. Aku memberimu 20.000. Tuan Crawford, bagaimana cara agar aku bisa menyenangkanmu? Stella, sepertinya kamu sedang sangat membutuhkan uang. Bagaimana kalau begini? 1 ciuman 2.000, 10 ciuman 20.000. Tidak ada batasan, bagaimana? Stella, biasanya kamu hanya menyapu jalanan. Gajimu paling banyak hanya 600 sebulan. Ini kesempatan bagus untuk mencari uang. Jika melewatkannya, kamu tidak mendapatkannya lagi. Demi Addison, harga diriku tidak penting. Alexander, lihat ini. Stella itu mata duitan. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan cintamu. Alexander, apa maksudmu? Ayolah, jangan katakan kamu masih mencintainya. Mencintainya? Stella, 7 tahun yang lalu, bagaimana kamu mempermalukanku? Kamu mengingatnya, bukan? Apa yang kamu inginkan? Bukankah kamu menyukai uang? Begini, 1 minuman, 2.000 dariku. Tuan Gates, sebaiknya kamu menepati janjimu. Kukira Alexander masih mencintai Stella. Sepertinya aku khawatir secara percuma. Stella, kamu masih sama seperti dulu. Kamu menyerahkan segalanya demi uang. 7 tahun yang lalu, kamu mencampakkanku. 7 tahun kemudian, kamu bahkan kehilangan harga dirimu. Jika aku memberitahu Alexander bahwa Addison adalah putrinya, mungkin dia akan membiayai transplantasi ginjal Addison. Alexander, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Bisakah kita berbicara di luar? Aku dan Camilla akan segera bertunangan. Katakan saja secara langsung di hadapan tunanganku. Di antara kami, tidak ada rahasia. Alexander memiliki hidup baru sekarang. Aku tidak boleh mengganggunya lagi. Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengatakan, kita adalah teman sekelas lama. Bisakah kamu memberiku sedikit lebih banyak? Stella, suasana hatiku sedang bagus hari ini. Anggap saja uang tip ini adalah hadiah dari untukmu. Stella, caramu menjual diri pada siapapun sungguh menjijikkan. Aku tidak akan tertipu oleh aktingnya yang menyedihkan ini. Stella meremehkanku 7 tahun lalu karena aku hanya pria miskin. Dia mempermainkan perasaanku dan membuangku seperti sampah. Semua rasa sakit yang aku alami, dia akan merasakan setiap perihnya. Pertunjukan yang luar biasa. Stella, karena sekarang Alexander tidak menginginkanmu. Pintuku selalu terbuka untukmu. Jika keadaan tidak membaik bagimu, temui aku kapan saja. Sudah cukup, ini membosankan. Pertunjukannya selesai. Karena pilihanku 7 tahun lalu, aku harus menanggung akibatnya.
Alexander memiliki hidup baru sekarang. Setelah operasi Addison selesai, aku akan membawanya pergi dari sini. Maafkan aku, Pak Wheeler. Aku datang terlambat. Stella, hari ini, di sini, seorang pelanggan kelas atas bertunangan. Jika kamu mengacaukannya, jangan pernah kembali lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan menyimpan pakaianku. Tunggu sebentar. Sudah tidak ada waktu. Berikan padaku, aku yang melakukannya. Cepat pergi. Alexander dan Camilla Lancaster, apa mereka yang bertunangan? Camilla, setelah 7 tahun, akhirnya kamu menjadi menantuku. Saat mereka menikah nanti, aku akan memberikan 20% saham Lancaster Holdings sebagai mahar Camilla. Kamu jangan khawatir. Setelah Camilla menjadi keluarga, aku pasti memperlakukannya seperti putriku sendiri. Camilla adalah putri tunggalku. Selain saham 20% itu, setelah ayahnya dan aku tiada, Lancaster Holdings akan diwariskan untuk dikelola Camilla dan Alexander. Alexander ucapkan terima kasih. Gelang giok ini melambangkan nyonya muda keluarga Gates. Ini untukmu. Terima kasih, Nyonya Gates. Alexander, selamat atas pertunanganmu. Apa kamu sudah mempelajarinya? Alexander, saat kita menikah nanti, maukah kamu memainkannya untukku? Tentu saja. Nona Barrett, bisnismu memang sangat luas. Atau mungkinkah kamu sedang menguntitku, kamu ingin mengetahui, apa aku dan Camilla benar bertunangan? Tuan Gates, aku sudah bekerja di sini sedari tadi. Tuan dan Nona Lancaster sangat serasi. Tidak akan ada yang menduga kalau pertunangan kalian itu palsu. Stella, kamu tidak mau menjauh juga. Aku tidak membiarkanmu merebut Alexander lagi. Stella, tidak mudah bagi Alexander untuk akhirnya bisa bangkit dari bayang-bayang 7 tahun lalu. Aku memohon padamu, tolong jangan menyakitinya lagi. Hari ini hanyalah sebuah kebetulan. Aku akan segera pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu pemandangan. Gelangku. Aduh, tidak. Ada apa, sayang? Stella, aku mengetahui kamu merasa kesal karena aku sudah merebut Alexander. Tapi kamu tidak seharusnya merusak gelang pemberian Nyonya Gates padaku. Beraninya kamu? Apa kamu menyadari bahwa gelang ini lebih berharga dari nyawamu? Stella, kamu sudah menyakiti Alexander sekali. Apa kamu benar-benar ingin menyakitinya untuk kedua kali? Bukan aku. Itu bukan perbuatanku. Nyonya Gates, gelang ini bernilai ratusan juta. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Lihat dia tidak akan sanggup membayarnya. Sebaiknya kita segera memanggil polisi saja. Jangan, Addison saat ini sedang sangat memerlukan perhatian dan perawatan. Aku tidak boleh masuk penjara. Aku memohon, tolong lepaskan aku. Tapi gelang ini adalah simbol nyonya keluarga Gates. Meski aku setuju melepaskanmu, Ibu Gates pun tidak akan setuju. Stella, jangan mengira aku tidak mengetahui trik kecilmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan Alexander. Pengacara Blake. Penjara terlalu bagus untuknya. Kami membutuhkan seorang pembersih. Biarkan dia bekerja melunasi utangnya.
Alexander, gelang ini bernilai ratusan juta. Meski dia bekerja seumur hidup, dia tidak akan sanggup membayarnya. Alexander, apakah kamu masih mempedulikan Stella? Apa aku akan mempedulikan wanita yang membuatku menggonggong? Aku ingin dia menebus dosanya dan menderita selama sisa hidupnya. Stella, kamu berpakaian menggoda Alexander, bukan? Nona Lancaster, kamu tidak perlu memusuhiku. Aku tidak akan menggoda Alexandermu. Aku hanya ingin melunasi utang gelang, lalu aku akan pergi. Aku tidak akan menemuimu lagi. Stella, jangan mengira bisa pergi. Aku akan mengurungmu di sini untuk melihatku mencapai puncak kesuksesan dan memiliki anak dengan wanita lain. Aku ingin kamu menghabiskan hidupmu hanya dengan penuh penyesalan. Sepertinya Alexander benar-benar tidak mempedulikan Stella lagi. Apa yang sedang kamu lihat? Kamu pikir dia masih akan membantumu? Stella, saat masih kuliah dulu, aku membenci wajahmu. Sekarang, aku merasa wajahmu makin menjijikkan. Seandainya kamu tetap menjauh dari Alexander selamanya, aku mungkin akan membiarkannya. Tapi sekarang, jangan menyalahkanku jika bersikap kejam. Ini sakit? Ini hanyalah permulaan. Hancurkan wajahnya. Nona Lancaster tidak perlu memusuhiku. Aku tidak akan menggoda Alexandermu. Aku akan membayar gelang itu dan kemudian aku akan pergi. Aku tidak akan menemuimu lagi. Nah, katakan, jika kamu mati di sini, apakah Alexander akan merasa lebih bahagia? Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak mau mati. Baiklah, berikan dia sedikit air kalau begitu. Stella, sekarang kamu tahu. Inilah yang terjadi saat kamu melawanku, ya? Alexander, dia membohongimu selama 7 tahun. Aku tidak bisa diam melihatnya, jadi aku menghajarnya. Kamu tidak marah padaku, kan? Kamu adalah nyonya rumah ini. Alexander. Menjadi perundung, apakah itu menyenangkan? Ya. Maafkan aku, Tuan Gates. Nona Lancaster menyuruh kami melakukannya. Kamu sedang membicarakan omong kosong apa? Alexander, aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Aku tidak mengetahui mereka akan sekasar itu. Semuanya keluar. Pergi sekarang.
Tunggu saja, Stella. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Alexander dariku lagi. Tuan Gates, ini barang yang kamu meminta aku untuk mencarikannya. Sepertinya Stella sudah benar-benar menikah. Namun, Nona Barrett sudah bercerai 5 tahun lalu. Dia sekarang masih melajang. Sepertinya Stella tidak berbohong. Addison memang bukan anakku. Nona Barrett. Putrimu terlahir dengan penyakit ginjal stadium akhir. Biaya pengobatannya sangat mahal. Kamu seharusnya benar-benar memberitahu ayahnya. Dia tidak memiliki ayah. Stella, lama tidak bertemu. Sudah memiliki anak? Siapa kamu? Ini aku, Nolan Everett. Dulu aku tinggal di sebelah rumahmu. Bocah gemuk yang pindah ke luar negeri. Kamu Nolan? Aku tadi mendengar di depan pintu. Kalau kamu tidak memiliki suami, bagaimana kalau kamu menikah denganku? Kamu sedang bercanda ya? Karena berasal dari keluarga kaya, pasti banyak gadis bangsawan menyukaimu kan? Aku belum puas bersenang-senang. Tapi aku harus menikah untuk mewarisi bisnis keluarga. Begini saja, bagaimana kalau kita menikah? Dalam setahun, aku akan memberimu uang kompensasi $200,000. Setahun dari sekarang, kamu bisa menceraikanku. Bagaimana menurutmu? Baik, aku menyetujuinya. Berkat Nolan waktu itu, Addison mendapatkan obat impor. Kami sudah bercerai selama 5 tahun. Aku ingin mengetahui kabarnya belakangan ini. Halo, Dr. Mercer. Stella, ada organisasi amal yang bersedia mensponsori anak penderita penyakit langka. Addison berada dalam daftar. Ada upacara donasi 3 hari lagi. Ingat untuk membawa Addison. Baik, terima kasih. Tuan Gates, upacara donasi amal dimulai dalam 1 jam. Aku memintamu secara pribadi memberikannya kepada para orang tua. Dimengerti. Dan juga, Kyle Clark silakan menuju lokasi. Tunggu. Dr. Mercer, bukankah kamu mengatakan nama putriku ada di dalam daftar? Kenapa aku tidak mendengar namanya? Awalnya namanya ada di sana, tapi kemudian dicoret. Apa kamu menyinggung pejabat tinggi di Gates Corporation? Gates Corporation? Mungkinkah itu Alexander? Alexander, apa kamu mendiskualifikasi putriku? Aku yang melakukannya. Putriku menderita penyakit ginjal parah. Dia memenuhi kriterianya. Kenapa kamu mencoret namanya? Ini uangku. Aku akan memberikannya sesukaku. Nona Barrett, kamu menganggap dirimu siapa sekarang? Apa hakmu mengatur penggunaan donasiku? Kamu masih menyimpan dendam lama. Kamu menginginkan permintaan maaf, kan? Baik. Alexander, lakukan apapun untuk menyiksaku atau membalas dendam padaku. Aku tidak peduli. Aku memohon, biarkan putriku hidup. Dulu aku juga pernah memohon padamu, tapi kamu pergi tanpa menoleh. Aku tidak butuh permintaan maaf palsu. Bagaimana kalau begini? Ayo kita membuat kesepakatan.
Habiskan 1 malam bersamaku. Kamu sudah bertunangan dengan Camilla. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Nona Barrett, kamu menjual martabat demi uang dan menukarkan harga dirimu. Apa salahnya menjual tubuhmu juga? Aku sedang merasa bosan belakangan ini dan mencari hiburan untuk mengisi waktu. Jika aku ingin menjual tubuhku, banyak orang yang lebih kaya darimu. Kenapa aku harus memilihmu? Kita tidak bertemu selama 7 tahun, dan emosimu sekarang sangat meledak-ledak. Alexander, hubungan kita sudah berakhir. Kamu tidak boleh memperlakukanku begini. Tidakkah kamu ingin menyelamatkan putrimu? Semakin cepat Addison melakukan operasinya, dia tidak akan menderita terlalu lama. Stella. Kenapa pria lain boleh? Aku tidak. Stella. Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Kenapa? Stella, aku membencimu. Kamu tidak pantas memiliki hatiku. Stella, kumohon kembali. Semenjak aku berpisah dengan Stella, aku tidak bisa mempercayai siapapun. Aku tidak bisa tidur malam. Sudah 3 bulan berlalu. Setiap hari terasa sama. Pengkhianatan cinta pertamamu membuatmu menutup hubungan emosional dengan orang lain dan membiarkan otakmu berada dalam kondisi tegang kronis. Itu sebabnya kamu insomnia dan cemas, serta tidak bisa mempercayai siapapun. Perpisahan dengannya bukan kesalahanmu. Dia hanya mengambil pilihan yang dirasanya benar. Aku ingin Stella menyesalinya. Apa yang harus aku lakukan? Tuan Gates, fokus pada hal yang harus kamu lakukan. Begitu kamu sudah cukup sukses dan sudah cukup kuat, apa yang kamu inginkan akan datang padamu dengan sendirinya. Itu benar. Aku akan mencapai puncak. Jadi saat Stella melihatku, dia akan sangat menyesal. Tuan Gates, aku sudah meresepkan obat untuk membantumu tidur. Pastikan meminumnya sesuai resep. Hati-hati agar tidak ketergantungan. Diagnosis medis Alexander bertahun-tahun lalu. Dia menderita kondisi ini karena diriku. Aku minta maaf. Alexander, aku sangat menyesal.
Rasa sakit yang kuberikan pada Alexander sudah bertahan selama 7 tahun. Apapun yang aku katakan tidak akan ada artinya. Tuan Gates. Tuan Gates, kamu sedang mabuk. Stella, aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu mempermainkan hatiku? Katakan padaku. Kenapa kamu melepaskanku? Aku meminta maaf. Apa kamu mengetahuinya? Selama 7 tahun terakhir, aku bermimpi setiap hari. Aku bermimpi bahwa kita akan menikah dan memiliki seorang putri yang sangat menggemaskan. Setiap hari, kita sangat bahagia. Tetapi saat mimpinya berakhir, dan matahari terbit, hatiku merasakan sakit yang tiada berakhir. Stella, aku membencimu. Namun aku juga mencintaimu. Tuan Gates, kita tidak bisa melakukan ini. Kamu berhutang ini padaku. Jangan pergi. Jangan meninggalkanku. Jangan meninggalkanku. Maafkan aku, Alexander. Aku berjanji pada Nyonya Gates, tidak akan memberitahumu kebenarannya tentang alasan kita berpisah. Kamu sudah memiliki tunangan sekarang. Selama aku menghilang dari hidupmu, kamu akan memiliki kehidupan indah dan juga bahagia. Itu hanya sebuah mimpi. Aku biasanya tidur paling lama 4 atau 5 jam. Kenapa semalam aku tidur 7 jam? Semalam? Apakah kamu masuk ke kamarku? Tidak. Semalam, aku pulang setelah selesai bersih-bersih. Sepertinya aku terlalu banyak meminum obat tidur. Tuan Gates, kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Aku hanya ingin mengingatkan kamu agar tidak memasuki kamarku tanpa izinku. Iya, Tuan. Untungnya, Alexander tidak mengingat kejadian semalam. Ngomong-ngomong, Tuan Gates, putriku harus melakukan pemeriksaan hari ini. Aku ingin meminta cuti setengah hari. Apakah boleh? Boleh. Terima kasih, Tuan Gates. Alexander, kalau cinta tidak bisa membuatmu melangkah, benci aku saja. Nyonya Gates, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Selain tekanan darah yang agak tinggi, semuanya sehat-sehat saja. Nyonya tidak perlu khawatir lagi. Kamu dan Alexander harus segera melangsungkan pernikahan dan memberiku seorang cucu. Nyonya Gates, kamu memikirkan itu terlalu jauh. Alexander sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia memiliki anak yang sakit-sakitan? Jika kamu bertanya padaku,
Stella melakukan terlalu banyak kejahatan. Itu sebabnya Tuhan menghukum anaknya. Kamu pulang duluan saja. Aku harus menemui Direktur Weller. Stella, kenapa kamu selalu menghantui aku? Ini rambut Addison Barrett. Lakukan tes DNA secepat mungkin. Aku perlu mengetahui apakah dia anak Alexander. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Lupakan saja hal itu. Anu, aku mendengar bahwa Addison itu anak Stella dengan mantan suaminya. Kenapa masih melakukan tes DNA? Addison sangat mirip Alexander saat dia masih kecil. Cara dia berbicara dan cara dia berjalan benar-benar sangat mirip dengan dirinya. Aku punya firasat bahwa Addison keluarga Gates. Baik. Manusia bisa salah, sains tidak. Setelah hasil tesnya keluar, aku akan menyuruh asistenku mengantarkannya langsung kepadamu. Mendesah, kenapa belum sampai juga? Ibu, hari ini apa kita menunggu tamu? Aku meminta Direktur Weller melakukan sebuah tes DNA padamu dan juga Addison. Laporannya akan keluar hari ini. Nyonya Gates, tanpa meminta izinku, kenapa ibu melakukan ini? Aku tidak ingin keturunan Gates berkeliaran sebagai orang asing. Aku sudah memberitahumu, Addison bukan bagian kita. Selalu ada sebuah kemungkinan. Aku tidak ingin keraguan. Nyonya, ini adalah dokumen yang dikirimkan oleh Direktur Weller. Dia memintamu membukanya sendiri. Apa aku tidak bisa mempertahankan Addison lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Addison jelas terlihat sangat mirip denganmu. Bagaimana mungkin dia bukan anakmu? Tentu saja karena aku sudah menukar laporan tesnya. Laporan penilaian mereka seperti dugaanku. Aku tahu nenek tua itu akan bertindak sejauh ini. Stella sialan itu ternyata sudah melahirkan anak Alexander secara rahasia. Stella, jangan pernah berpikir memanfaatkan bocah Addison itu untuk memulai lagi dengan Alexander. Nyonya Gates, aku sudah bilang kamu berpikir berlebihan. Apa sekarang kamu mempercayaiku? Ternyata aku memang berpikir berlebihan. Orang sepertimu tidak pantas mengandung anak untuk keluarga Gates. Sepertinya seseorang menukar sampelnya atau laporan tes tersebut. Semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah, karena laporan palsu ini, Addison bisa bersamaku selamanya. Alexander, aku dengar Gates Korporasi sedang mengadakan kompetisi menyulam. Aku juga ingin mengikutinya, ya? Tentu saja. Jika kamu meraih medali emas, kita akan segera menikah. Apa kamu serius? Aku selalu menepati janjiku. Stella, kompetisi sulam sudah dekat. Bagaimana perkembangan karyamu? Sudah hampir selesai. Wah, luar biasa. Ini sulaman 2 sisi 3 varian. Stella, aku sudah menduganya.
Bakat menyulammu tidak ada tandingannya. 3 tahun lalu. Kara, lihat. Kenapa kamu melakukan ini? Konemer desainer ternama dunia. Jika Studio Silk, Stitch, memperbaiki bagian yang rusak ini untuk mereka, kolaborasi pasti terjamin. Tapi lihat dirimu, kamu bukan hanya gagal memperbaikinya, tapi malah membuatnya berlubang. Mereka akan datang memeriksa dalam 1 jam lagi. Bagaimana aku menjelaskannya? Maafkan aku, bos. Aku sudah berusaha maksimal. Karya Kone ini ada denda $1 juta. Studio Silk, Stitch, terpaksa harus ditutup. Bolehkah aku mencobanya? Siapa kamu? Aku pekerja paruh waktu baru. Namaku Stella. Kamu cuma pekerja paruh waktu. Apa yang kamu ketahui soal sulaman? Terserah saja. Mari kita coba. Coba saja. Berhasil atau tidak masalah. Coba lihat bagaimana hasil perbaikannya. Wah. Luar biasa. Aku belum pernah melihat hasil restorasi yang sangat sempurna. Aku bahkan tidak bisa melihat satupun bekas perbaikan. Nona Barrett, kamu menyelamatkan Studio Silk, Stitch. Kalau kamu tertarik, datang dan bekerja di sini. Putriku sedang sakit. Dia harus sering dirawat di rumah sakit. Sepertinya aku tidak bisa bekerja di sini. Oh, begitu ya. Kalau kamu sedang luang, kamu bisa bekerja sebagai pekerja lepas. Bayarannya tidak akan sedikit. Terima kasih. Daniel, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Saat aku sangat membutuhkannya, kamu memberiku cara yang fleksibel untuk mencari nafkah. Hanya saja sangat disayangkan. Dengan bakat menyulam yang kamu miliki, di masa depan, kamu pasti akan menjadi seorang master hebat yang luar biasa. Kamu tahu, aku tidak ingin menjadi master hebat. Aku hanya ingin mencari uang lebih untuk biaya operasi putriku. Jangan khawatir. Karya sulaman milikmu ini pasti akan memenangkan medali emas. Stella, kamu hanyalah seorang petugas kebersihan yang bahkan tidak lulus kuliah. Aku tidak akan membiarkanmu melampauiku dan tidak membiarkanmu memenangkan medali emas. Jangan khawatir. Aku sudah memiliki foto-fotonya. Aku akan mengirimkan uangnya ke dalam rekening bank milikmu. Stella, ingin menghalangi pernikahanku? Maka aku akan menghancurkan reputasi yang kamu miliki agar kamu tidak bisa muncul lagi. Camilla, dididik ahli sulam sejak kecil. Kali ini, kamu harus memenangkan medali emas. Camilla, Alexander adalah tunanganmu. Sponsor dari kompetisi ini adalah Gates Corporation. Menurutku, ini bukan kompetisi melainkan ajang pamer pribadimu. Ibu, ayah, semoga arwah kalian di surga menjagaku dan membantuku memenangkan medali emas. Kamu pasti Stella. Aku mendengar demi uang kamu melakukan apapun tanpa malu. Kebetulan sepatuku ini sedikit kotor, jilat sampai bersih untukku, dan aku memberimu 2.000. Aku di sini untuk kompetisi. Tolong jangan mempermalukanku. Berhenti berpura-pura. Bajumu sudah sangat usang. Kalau bukan 10 tahun, sudah kamu pakai 8 tahun. Kami memberimu uang baju baru. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku tidak membutuhkannya. Orang rendahan sepertimu memang dilahirkan untuk menyapu jalanan.
Apa hakmu untuk bersaing dengan Camilla? Jika kamu pintar, mundur dari kompetisi sekarang demi menjaga harga dirimu. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mundur. Kali ini aku tidak meminta baik-baik. Alexander, kamu sudah datang. Stella, berapa lama lagi kamu mau memegangnya? Aku minta maaf. Benar saja, dia menang dengan menggoda pria. Sungguh tidak tahu malu. Twin Gates adalah tunangan Camilla. Bagaimana mungkin dia bisa tertarik kepada wanita murahan sepertimu? Apa kalian sudah puas bicara? Ini adalah lokasi turnamen, bukan tempat kalian bersenang-senang. Jack, keluarkan semua orang yang tidak berkepentingan. Silakan pergi. Jika tidak, aku akan memanggil petugas keamanan. Nikmati saja saat-saat ini sekarang. Setelah aku memenangkan medali emas dan menikah dengan Alexander, aku punya banyak kesempatan membereskanmu. Proses penjurian untuk turnamen ini terbagi menjadi pemungutan suara daring dan penilaian secara langsung. Ketiga juri itu dan para penonton daring memberikan suara mereka bersamaan. Peserta dengan total suara tertinggi akan menjadi pemenang medali emas. Portal pemungutan suara sekarang dibuka. Kami mengajak semua penonton daring untuk ikut memberikan suara kalian. Sekarang aku menyatakan turnamen Sulaman ke-10 ini resmi dimulai. Pertama, mari kita saksikan karya peserta yang pertama. Stella, medali emas itu pasti milikmu. Aku tidak terlalu yakin. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan karya Sulaman yang ke-8. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah karya Stella. Kenapa ini menjadi milik Camilla? Dan sekarang, untuk peserta terakhir di turnamen, tunggu. Kenapa peserta nomor 10 kosong? Apa ini hanya pertunjukan kosong yang tidak menawarkan hal nyata? Nona Lancaster, karya ini adalah milik Stella. Aku tidak menyangka Stella itu ternyata memiliki kemampuan tersebut. Sehebat apapun bakat miliknya, dia tetap bukan tandinganmu. Kalau begitu, tukar karyanya dengan yang kosong. Aku akan membuatnya dipermalukan seantero kota Hawthorne. Permisi, apa urutannya salah? Peserta nomor 8, milik Stella. Tuan, setiap peserta di turnamen kami berada di bawah pengawasan ketat. Urutannya tidak mungkin akan tertukar. Juri, silakan berikan nilai kalian. Daniel, ikut aku. Mohon maaf semuanya, kami sedang mengalami sedikit masalah di sini. Dalam 30 menit, semuanya akan kembali normal. Alexander, setelah turnamennya berakhir, bisakah kita melihat baju pengantin? Alexander? Oh, tentu. Selama kamu memenangkan medali emas.
Camilla itu sungguh sangat jahat. Dia mencuri karyamu untuk turnamen. Alexander sudah berjanji kepadanya. Asalkan dia memenangkan medali emas, dia akan segera menikahinya. Sudah kuduga dia melakukannya. Tidak mengejutkan sama sekali. Tidak, aku akan menemui panitia penyelenggara untuk segera melaporkan Camilla. Oh, tunggu dulu. Camilla didukung oleh Lancaster Holdings. Banyak orang merasa takut padanya. Tenang saja, masih ada setengah jam. Aku akan menyulam karya baru. Iya, aku akan mencarikan kain untukmu. Aku akan segera mengumumkannya. Turnamen ini akan terus berlanjut. Karena adanya kesalahan staf tadi, karya nomor 10 sempat tertukar. Sekarang, karya nomor 10 asli sudah tiba di sini. Mari kita lihat bersama. Lihat, bukankah ini adalah karya legendaris 100 burung menghormati sang Phoenix? Para juri, silahkan berikan suara. Oh, apa aku tidak salah melihatnya? Ini teknik yang sudah lama hilang, yaitu teknik jahitan tersembunyi. Bapak juri, bisa kamu menjelaskan pada semuanya, apa itu teknik jahitan tersembunyi? Begini teknik jahitan tersembunyi itu. Menyembunyikan semua bekas jahitan. Membuat permukaannya sehalus lukisan. Seolah-olah semua warnanya tumbuh secara alami di kain. Bukannya hasil dari sulaman. Karya nomor 8 menggunakan sulaman 3 variasi 2 sisi yang sudah terlihat sangat menakjubkan, tapi nomor 10 sungguh legendaris. Terima kasih banyak, Nenek. Teknik jahitan yang kamu ajarkan sangat membantuku hari ini. Hasil suara untuk nomor 8 akhirnya sudah keluar. Mari kita lihat. Mari lihat perolehan suara nomor 8. Bagaimana? Baik, selamat kepada peserta nomor 8 karena telah mendapatkan 8.968 suara. Stella, meski kamu memamerkan sulaman baru, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Dan sekarang, mari kita lihat hasil dari peserta nomor 10. Bagaimana hasilnya? Baik, selamat untuk nomor 10 karena mendapatkan 15.520 suara. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sudah membayar banyak pemberi suara. Bagaimana aku bisa kalah? Selamat, Stella. Selanjutnya, mari sambut Tuan Gates, CEO dari Gates Corporation, untuk menyerahkan kepada pemenang kita hadiah beserta trofi miliknya. Mari berikan tepuk tangan meriah. Stella, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Orang yang akan menikah dengan Alexander hanyalah aku. Selamat. Terima kasih. Mereka terlihat sangat serasi. Mereka terlihat seperti sedang menikah. Stella, kamu jelas-jelas mengatakan tidak akan merebut Alexander dariku lagi. Kenapa kamu mengingkari janjimu? Stella berjuang keras untuk memenangkan hadiah emas itu. Dia pasti ingin mencegahku, menikahi Camilla. Dia masih memedulikanku. Jika dia meminta, aku akan batalkan pertunangan dengan Camilla. Stella, kamu sudah berjanji kepadaku untuk berhenti merebut Alexander dariku. Kenapa kamu mengingkari janjimu? Aku memenangkan hadiah uang itu untuk membiayai operasi putriku, bukan untuk merebut Alexander. Alexander, kamu bodoh sekali. Dia bersaing dengan Camilla demi emas, demi putrinya, bukan kamu. Kamu tahu Alexander setuju untuk menikahiku setelah aku mendapatkan hadiah emas itu. Lalu sekarang, segalanya hancur karena dirimu.
Nona Lancaster, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku memang berutang kepada Alexander, tapi aku tidak pernah berutang padamu. Lalu, meski aku mencuri sulamanmu, apa yang akan kamu lakukan? Camilla, semua yang kamu katakan tadi, aku sudah merekam semuanya. Memangnya, kenapa jika ada rekaman? Aku adalah ahli waris Lancaster Holdings dan calon Nyonya Gates. Meski kamu mengirim rekaman itu kepada pihak komite, aku akan menyebutnya palsu untuk menjebakku. Kamu menyedihkan. Bawa dia ke sini. 2 menit. Aku memiliki pengawal terbaik di seluruh kota Hawthorne. Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu dan Stella ke penjara bersama-sama hingga membusuk di sana. Alexander, apa yang kamu lakukan di sini? Alexander, mereka sedang merundungku. Kamu harus membantuku. Aku memiliki sesuatu yang lebih menarik. Jack. Si bodoh ini, sudah kusuruh dia pergi ke luar negeri, kenapa dia masih berada di sini? Nona Barrett, orang yang telah menukar sulamanmu adalah penyulam bernama Kara Price. Kara Price? Kenapa kamu melakukan ini? Maafkan aku, Stella. Itu Camilla yang memaksaku mencuri sulamanmu. Aku memohon padamu. Tolong minta Tuan Gates melepaskanku. Aku belum menikah. Aku tidak mau mati semudah ini. Dasar jalang. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku mengerti. Stella yang memaksamu melakukannya. Benar kan? Aku mempunyai buktinya. Tukarkan sulaman Stella dengan yang kosong. Aku ingin dia menjadi bahan tertawaan di kota Hawthorne. Camilla, apa yang ingin kamu katakan? Alexander, aku bertindak bodoh karena aku sangat ingin menikahimu. Bisakah kamu memaafkanku? Tentu saja. Kita adalah keluarga. Jangan pernah melakukan sesuatu seperti ini lagi. Aku tidak menyukai wanita yang merasa dirinya pintar. Terima kasih, Alexander. Maukah kamu mengantarku pulang? Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Tuan. Kita tidak bisa membiarkannya saja. Biarkan saja. Aku sudah mendapatkan uang operasinya. Alexander, ternyata kamu sangat mencintai Camilla, sampai tidak bisa membedakan benar salah dan tidak mempunyai batasan. Jalang itu. Siapa yang berani? Membuatmu marah, Nona Lancaster? Stella jalang itu lagi. Semenjak kompetisi sulaman itu, dia belum membahas pernikahan itu lagi. Aku mempunyai ide untukmu. Itu ide yang bagus. Dr. Mercer, ada 100.000 dalam kartu ini. Bisa membantu aku mendaftarkan janji temu dengan Dr. Frost? Aku akan segera mengumpulkan sisa uangnya. Biaya operasi Addison sudah lunas. Bagaimana mungkin? Siapa yang membayarnya? Alexander. Sudah kuduga. Alexander tak akan membiarkanku mati begitu saja. Aku sudah mendaftarkan Dr. Frost. Sekarang, kita tinggal menunggu jadwalnya. Terima kasih. Alexander membiayai operasi Addison. Aku tak punya banyak untuk membalasnya. Semoga dia menyukai bros ini. Tuan Gates, semua pendengung bayaran dan staf Nona Lancaster sudah teridentifikasi. Ini daftarnya.
beraksi tepat di depan mataku, dia benar-benar tidak menghormatiku. Kirimkan surat pengacara pada mereka. Baik, Tuan. Tuan Gates sangat baik pada Nona Barrett. Bukan hanya memutus aliran listrik selama 30 menit saat lomba, tapi Anda juga membayar 200.000 biaya operasinya. Apakah itu anonim? Oh, aku lupa. Aku menggunakan namamu. Bonus bulan ini untukmu hangus. Alexander, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa yang perlu dikatakan? Aku tidak melakukannya untukmu, itu untuk melindungi citra tunanganku. Kamu sedang memegang apa itu? Oh, kamu membiayai operasi putriku. Aku mengetahui kamu memiliki segalanya. Aku menyulam ini sendiri. Ini bros tulip untukmu. Itu bukan ucapan terima kasih yang aku inginkan. Tuan Gates, kamu sudah bertunangan. Kita tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak memiliki pilihan. Alexander, lihat cincin pernikahan baru ini. Mana yang terlihat paling bagus? Asal kamu menyukainya. Akhirnya dia datang. Setelah aku menyelamatkan Alexander dari pembunuh, dia pasti akan menikahiku. Alexander, aku sudah mendapatkanmu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Stella, yak. Tuan Gates. Hey, Nona. Julian Crawford, bajingan itu. Kita sepakat memakai pisau palsu. Kenapa malah pakai pisau asli? Temukan mereka dalam keadaan hidup, atau temukan mayat mereka. Kejar mereka. Stella, Stella. Bertahan. Aku membawamu ke rumah sakit sekarang. Alexander, kembali ke sini. Alexander. Julian, aku hanya memintamu mencari seseorang untuk membantuku memerankan adegan wanita menyelamatkan pahlawan. Kenapa kamu membuatnya jadi nyata? Aku sudah lama muak pada Alexander. Hanya jika dia mati, aku bisa menjadi bos kota Hawthorne. Hanya kamu, Cih. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sang laki Alexander. Camilla, aku sudah lama menyukaimu. Alexander sama sekali tidak mencintaimu. Kenapa kamu tidak menikahiku saja? Aku pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Lepaskan aku. Aku serius. Apa kamu tidak punya kesadaran diri sama sekali? Yah, aku ini orang yang dangkal. Aku memberitahumu. Bereskan para pembunuh itu. Jangan biarkan Alexander melacak ini padaku. Camilla, suatu hari kamu akan jadi milikku.
Stella, kamu mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkanku. Apakah itu berarti aku masih ada di hatimu? Twin Gates, penyelidikannya sudah selesai. Pembunuh itu dikirim oleh Julian Crawford. Jatuhkan saham Crawford Group. Aku ingin Julian mengetahui akibat karena menyentuh orang-orangku dan bagaimana nasibnya nanti. Iya, Tuan. Aku akan mengaturnya sekarang. Kamu sudah bangun. Alexander? Alexander? Kamu datang ke mimpiku lagi. Apakah kamu benar memimpikanku? Selama 7 tahun ini, aku memimpikanmu setiap hari. Apakah kamu masih mencintaiku? Dasar bodoh. Di kehidupan ini, hanya kamu yang aku cintai. Benarkah? Alexander, sebenarnya ada rahasia yang ingin kusampaikan. Aku. Stella, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan yang sejujurnya. Stella. Ini adalah cincin pertama yang Alexander berikan padaku. Aku harus menemukannya. Alexander, meski kita tidak memiliki masa depan, aku akan tetap mencintaimu. Apa kebenaran mengenai Addison? Jelaskan semuanya. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Aku akan memberitahumu besok. Tuan Gates, pengurus rumah bilang darurat. Kita harus segera kembali. Aku hanya akan menunggu sampai besok. Jika kamu melewatkan hari besok, tidak akan ada kesempatan kedua. Pantas saja Nyonya Gates membenci Stella. Aku baru saja meneleponnya. Dia berpura-pura sakit membawa Alexander. Stella, aku tidak akan membiarkanmu kembali bersama dengan Alexander. Kenapa Dr. Frost membatalkan secara mendadak jadwal operasi Addison? Aku sudah mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi tidak ada balasan. Sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Namun jadwal operasi Addison hanya bisa dilakukan Dr. Frost. Apa yang harus aku lakukan? Halo. Ini adalah Camilla. Jika kamu menginginkan operasi putrimu, datang dan temui aku. Apa kamu menyuruh Dr. Frost membatalkan operasi anakku? Ayahku adalah mentor Dr. Frost dan pemilik rumah sakit ini. Jadi, apapun keinginanku, Dr. Frost akan melakukannya. Apa yang harus kulakukan agar kamu tidak membatalkan operasi anakku? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah merasa terhina sedikit pun. Tapi, saat kompetisi menyulam itu, kamu benar-benar mempermalukanku. Jadi, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Begitu lebih baik. Sadari posisimu jika ingin bertingkah seperti anjing penurut. Sekarang, bisakah kamu membiarkan anakku menjalani operasinya? Tentu saja. Asalkan kamu berjanji bahwa seumur hidupmu, kamu tidak akan mendekati Alexander lagi. Baik, aku berjanji.
Wah, kasih ibu ini sungguh luar biasa. Demi anakmu, kamu bisa terus-menerus meninggalkan Alexander. Ya, demi anakku, aku bersedia melakukan apapun. Baiklah kalau begitu. Karena itu, mari tambahkan satu syarat lagi. Cari pria sembarangan dan segera menikah. Setelah melihat akta nikahmu, aku akan menyuruh Dr. Frost melakukan operasi pada anakmu. Stella, Daniel, apa yang kamu lakukan di sini? aku datang untuk menemui Addison. Karena tidak ada di bangsal, aku mencari ke sini. Kamu mendengar semuanya? Iya. Stella, aku bersedia menikah denganmu. Daniel, ini adalah komitmen yang besar. Kamu tidak boleh menganggap remeh ini. Stella, kamu pasti menyadari kalau aku menyukaimu, dan aku juga menyukai Addison. Aku ingin menjadi ayahnya. Tapi, Aku mengetahui kamu tidak menyukaiku, tapi aku bisa menunggu. Aku akan menunggu Addison menyelesaikan operasinya. Jika saat itu kamu tidak menyukaiku, kita bisa bercerai. Daniel, terima kasih banyak. Setiap kali hal seperti ini terjadi, kamu selalu ada untukku. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kamu pulang selarut ini? Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Mataku hanya kemasukan sesuatu. Kenapa kamu masih begitu cengeng? Biar aku meniupnya untukmu. Andai saja waktu bisa berhenti pada detik ini, pasti akan sangat indah. Sayangnya, penyakit Addison tidak bisa menunggu lagi. Alexander, aku tidak bisa kembali padamu. Stella, apakah kamu sedang menghadapi semacam masalah? Tidak apa-apa, kamu bisa memberitahuku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Tidak. Aku cuma tidak mencintaimu lagi. Aku tidak mempercayaimu. Jika kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu masih menyimpan cincin pemberianku itu? Jika kamu tidak mencintaiku, kenapa kamu memberikan bros ini? Alexander, kamu tetap sebodoh dulu. Aku mengatakan hal-hal itu hanya untuk memanfaatkan sisa cintamu agar kamu bersedia membayar biaya operasi Addison. Stella, apa arti diriku bagimu? 7 tahun lalu, kamu mencampakkanku. Sekarang, kamu mencampakkanku kedua kalinya. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Itu pilihanmu sendiri. Aku tidak memaksamu. Benar. Aku memang menyedihkan. Stella, aku sudah menjadi budakmu 2 kali. Mulai hari ini, tidak akan ada yang ketiga.
Mulai dari saat ini, kita sudah berakhir. Keluar dari rumahku. Jangan tunjukkan wajahmu padaku lagi. Stella, kita benar-benar sudah berakhir. Ibu, apa ibu menangis semalaman? Mata ibu terlihat sangat bengkak. Addison, aku baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkanku. Aku tahu kamu melakukan ini untukku, agar aku bisa dioperasi. Ibu harus menikahi orang yang tidak disukai. Itulah sebabnya ibu menangis. Addison, bagaimana kamu mengetahui semua ini? Demi diriku, ibu berlutut pada wanita jahat itu. Wah, kasih sayang ibu ini sungguh sangat luar biasa. Demi putrimu, kamu bisa berkali-kali meninggalkan Alexander. Demi putriku, aku bersedia melakukan apa saja. Baiklah kalau begitu. Karena memang begitu, cari pria dan segera menikah. Setelah aku melihat buku nikahnya, aku akan menyuruh Dr. Frost melakukan operasi pada putrimu. Ibu, jangan mengorbankan kebahagiaan ibu hanya demi aku. Kamulah kebahagiaanku, Addison. Aku hanya ingin kamu hidup. Ibu, aku tahu Alexander menyukaimu, dan ibu juga menyukainya. Menikahlah dengannya setelah aku tiada. Addison, jangan berbicara seperti itu. Selama aku masih di sini, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi. Patuk. Addison, ada apa? Addison, ada apa? Dokter. Dokter, bagaimana keadaan Addison? Kondisi Addison sudah semakin memburuk. Hasil pemeriksaannya tidak terlihat baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Dr. Mercer, aku memohon kepadamu, selamatkan Addison. Stella, lihat apa yang kamu perbuat. Apa ini? Ini adalah racun yang akan memperburuk kondisi Addison. Cari sebuah kesempatan untuk memasukkannya ke dalam obatnya. Stella sudah setuju. Menikah dengan pria lain.
Kenapa kamu masih melakukan ini? Karena aku tidak ingin menunggu lebih lama. Hanya dengan membuat orang tersayangnya sedikit menderita, dia akhirnya akan menurut. Lakukan. Berdasarkan kondisi Addison saat ini, dia memerlukan operasi dalam 7 hari. Jika tidak, dia tidak akan selamat. Hei, Stella. Hai Daniel, apa kamu luang besok? Ayo kita menikah. Halo, apa kamu bisa mendengarku? Aku mendengarmu. Besok pagi, temui aku di gedung pengadilan. Baik. Iya. Sudah 3 tahun berlalu. Penantian ini akhirnya berakhir. Penipu. Mereka semua adalah penipu. Twin Gates, tolong berhenti minum. Keluar. Aku tidak mau menemui siapapun sekarang. Nona Barrett akan menikah besok. Katakan sekali lagi. Iya, kabar datang dari kantor catatan sipil. Nona Barrett dan Daniel Nelson dijadwalkan untuk menikah besok. Stella, apa kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Tuan Gates, apa kamu tidak akan melakukan sesuatu? Aku bisa melihat bahwa Nona Barrett mencintaimu. Aku memang harus melakukan sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apa? Apa kamu terkejut melihatku? Alexander, apa yang sedang kamu lakukan? Aku mendengar kabar bahwa kamu akan segera menikah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak perlu. Alexander, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tidak membiarkanmu menikahi pria lain. Hubungan kita sudah berakhir. Siapa yang kunikahi adalah pilihanku. Kamu tidak berhak menghentikanku. Jangan pernah melupakan hal itu. Kamu masih berutang 20 juta kepadaku. Aku adalah krediturmu, jadi aku berhak menentukan pilihanmu. Aku akan segera melunasinya. Tapi untuk hari ini, aku tetap harus menikahi Daniel. Kamu adalah wanitaku. Pria lain tidak pantas menyentuhmu. Hai, Alexander, turunkan aku. Alexander. Alexander. Jalankan mobilnya. Alexander, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Stella mengatakan dia sudah sampai. Di mana keberadaannya sekarang?
Aku berada di kantor catatan sipil. Di mana posisimu sekarang? Pernikahan ini resmi dibatalkan. Alexander, apa kamu sudah gila? Aku tidak mencintaimu lagi. Kamu mengurungku di sini. Apa gunanya semua ini? Benar sekali. Aku memang sudah gila. 7 tahun lalu, saat kamu membuangku, aku sudah kehilangan akal. Alexander. Karena aku tidak bisa memiliki hatimu, aku akan mengurungmu saja. Kita sudah memiliki kehidupan masing-masing. Kenapa kita harus saling menyiksa? Stella, kalau kamu ingin menikah, lakukan saja denganku. Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Jangan harap bisa meninggalkan ruangan ini. Kalau kamu memilih mati, kamu akan mati di sini. Apa katamu? Stella dan Daniel batal menikah. Alexander membawanya pergi. Iya. Orang-orang kita menunggu di luar gedung pengadilan. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak salah lagi. Alexander, ternyata kamu sangat mencintai Stella sampai sejauh ini? Nona, jangan terlalu khawatir. Demi putrinya sekalipun, Stella tidak akan kembali pada Alexander. Memangnya kenapa kalau dia tidak mau? Alexander itu orang gila. Siapa yang bisa menghentikannya? Tidak. Aku tidak bisa diam saja menunggu. Halo? Nyonya Gates, kamu harus membelaku. Alexander membawa Stella kembali ke rumahnya. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurusnya untukmu. Addison hanya memiliki sisa 5 hari. Aku harus mencari cara untuk melarikan diri. Yak. Nona Barrett, kamu belum makan selama 2 hari. Jika ini terus berlanjut, tubuhmu tidak akan kuat. Jack, tolong biarkan aku keluar. Putriku masih berada di rumah sakit. Dia tidak bisa tanpa ibunya. Tanpa izinku, kamu tidak akan pergi kemanapun. Makan. Aku akan makan setelah kamu membebaskanku. Apa kamu ingin putrimu melihat mayatmu? Apa maksudmu? Apa kamu membawanya ke sini? Dia ada di ruang tamu. Makan dahulu, dan kemudian kamu boleh keluar. Jangan menyentuhnya. Aku akan makan sekarang juga. Aku mendengar kondisi putrimu semakin memburuk. Dia paling lama bertahan 5 hari lagi. Apa kamu tega melihatnya meninggal begitu saja? Aku sedang dalam perjalanan menikah dengan Daniel. Alexander menculikku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak menyalahkanmu. Aku ingin mengatakan bahwa kesepakatan kita sebelumnya masih tetap berlaku. Saat ini, aku bahkan tidak bisa keluar pintu depan. Bagaimana aku bisa pergi menikah? Aku bisa membantumu. Bagaimana? Malam ini pukul 21:00, aku akan menyuruh seseorang menunggumu di pintu belakang. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jangan sampai melewatkannya. Alexander, kamu sudah pulang. Aku memasak makanan kesukaanmu. Jangan mengira dengan melakukan ini, aku akan luluh kepadamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Alexander, aku sudah memantapkan hati. Mulai sekarang aku tidak akan pergi.
Aku akan tetap di sisimu. Ya, Apa kamu mencoba menggodaku? Alexander, mari kita berbaikan. Stella, apa kamu senang mempermainkan aku? 2 kali masih belum cukup? Mau mempermainkan aku untuk ketiga kalinya? Mengenai apa yang terjadi sebelumnya, aku meminta maaf. Minum anggur ini. Anggap masalah yang lalu sudah selesai. Mari memulai dari awal. Baik, kita akan meminumnya bersama. Alexander, kamu benar-benar gila. Jangan berpikir aku tidak tahu. Alasan kamu mendekatiku dan merayuku. Karena kamu menaruh obat di anggurnya. Stella, kamu itu milikku. Kamu tidak akan bisa kabur dariku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas tidak meminum anggurnya. Anggurnya tidak diberi obat. Obatnya ada di lipstikku. Stella, apa kamu sangat membenciku? Kamu tega membiusku demi pergi? Addison sedang sakit parah. Aku tidak mempunyai niat lain. Kali ini, aku berutang padamu. Stella, kamu tidak boleh pergi. Stella, aku tahu kamu akan datang. Nona Lancaster, aku sudah berhasil melarikan diri. Aku harap kamu menepati janjimu. Aku sudah berbicara dengan Dr. Frost melalui telepon. Besok pagi-pagi sekali, dia akan melakukan operasi terhadap putrimu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke rumah sakit. Stella, ini bukan jalan menuju rumah sakit. Ini adalah jalan menuju kuburanmu. Alexander, apa yang terjadi padamu? Alexander, bangun. Stella membiusku. Dia membawa Addison. Tidak. Aku akan membawanya kembali sekarang juga. Addison adalah putrimu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kamu sudah melakukan tes paternitas. Dia tidak memiliki hubungan darah denganku. Laporan tes paternitas itu palsu. Lihat, Direktur Weller memberikan ini padaku. Si jalang Stella itu ternyata diam-diam mengandung anak Alexander. Stella, jangan pernah berpikir untuk menggunakan si anak haram Addison Barrett itu untuk memulai hubungan baru dengan Alexander. Bagaimana ini mungkin terjadi? Jika dia mengandung anakku, kenapa dia tidak memberitahuku? Dan kenapa dia malah mau
menikah dengan Daniel Nelson. Camilla yang memaksanya. Apa? Beritahukan aku, apa yang sebenarnya terjadi pada Stella? Camilla memaksa Stella untuk menikahi pria lain. Jika tidak, dia tidak mengizinkan Dr. Frost mengoperasi Addison. Ya Tuhan, Camilla sangat tidak punya hati. Dia tidak hanya menjauhkanku dari Addison, dia bahkan ingin membunuhnya. Alexander, kesalahpahamannya sudah diluruskan. Bisakah kamu melepaskan Stella? Dia sudah pergi. Pergi? Twin Gates, ada yang tidak beres. Nona Barrett dan putrinya dibawa oleh Camilla. Apa? Sayang, ayo pergi. Alexander, apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Kenapa Addison belum keluar juga? Jangan merasa cemas. Dr. Frost sedang melakukan operasi Addison. Semuanya akan baik-baik saja. Dr. Mercer, Stella. Hasil tes darah Addison menunjukkan adanya beberapa kelainan. bagaimana ini bisa terjadi? Setelah melakukan pengujian, kami menemukan bahwa obat-obatan milik Addison telah dicampuri racun bening dan tidak berbau. Apa Addison pingsan? Karena hal ini? Benar sekali. Siapa yang tega melakukan ini? Tuan Gates, Nona Barrett, penyelidikannya sudah selesai dilakukan. Orang yang meracuni Addison adalah Camilla. Ternyata dia? Dengan cara apapun, aku ingin Camilla dan Julian membusuk di dalam penjara. Baik, Tuan. Dr. Frost, bagaimana keadaan Addison? Operasinya telah berhasil dilakukan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih. Addison. Bagaimana keadaan Addison? Addison sudah baik-baik saja. Stella. Oh, Nyonya Gates, tolong jangan melakukan ini. Stella, ibu sungguh menyesal. 7 tahun yang lalu, perusahaan Barrett jatuh bangkrut. Ibu pikir kamu tidak sepadan bagi Alexander. Ibu memberimu 200 juta untuk melunasi utang orang tuamu dan memaksamu meninggalkan Alexander. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukannya? Oh, Addison menderita karena kesalahanku. Seandainya kalian tidak berpisah, Addison pasti akan bahagia dan sehat sekarang. Apa yang telah kulakukan? Oh, Alexander. Stella, aku berutang maaf padamu. Begini, andai aku mempercayaimu lebih awal, kamu tidak akan menderita begini. Aku tidak menyalahkan siapapun. Kali ini, mari kita memulai awal baru. Aku sungguh serius. Baik. Mari kita memulai kembali. Stella, kamu sangat cantik. Pembawa bunganya datang. Ayah, ibu, aku lebih beruntung dibanding anak lainnya. Karena aku bisa menghadiri langsung pernikahan kalian. Di masa depan,
Kita akan melewati banyak hal pertama. Iya. Sayangku, Nyonya Gates, karena sebuah kesalahpahaman, kita terpisah selama 7 tahun. Mulai dari detik ini, setiap hari di masa depan, aku akan selalu mendampingimu sampai maut, memisahkan kita. Tuan Gates, sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak pernah mempercayai keabadian. Tapi setelah bertemu denganmu, mencintai satu orang seumur hidup terasa sangat sederhana. Sisa hidup kita masih panjang. Mari jatuh cinta perlahan. Stella, asalkan kamu bahagia, itu cukup. Meski bukan aku yang membahagiakanmu.